Bab 221, semakin bertanding semakin terluka. Jesse, apakah kamu yakin masih ingin bertanding? Kakekmu dan kakak sepupumu sepertinya tidak menyetujuimu bertanding. Jika kamu ingin menyerah, sekarang masih ada kesempatan. Tangan dan kaki tidak memiliki mata. Sebenarnya aku juga tidak ingin melukaimu, tetapi kakak sepupumu Jilson telah membunuh dua teman kami. Kami harus memenangkan pertandingan ini. Nathan menyatukan kedua tangannya dan kelopak matanya terkulai. Status keluarga Lu di kota Gangnam dalam dunia seni bela diri tidak rendah, bahkan Shaolin pun tidak ingin menyinggung keluarga Lu. Dendam seharusnya diselesaikan dan jangan dibiarkan terus berlanjut, tetapi Jilson membunuh dua orang dari Shaolin mereka secara berturut-turut. Shaolin mereka harus mengembalikan martabat mereka dalam dunia seni bela diri. Jika tidak, hari ini Jilson Lee membunuh teman mereka, besok mungkin akan muncul Jilson Zhang, lusa mungkin akan muncul Jilson Wang. Shaolin mereka harus mempertahankan posisi mereka dalam dunia seni bela diri. Saat menegakkan keadilan, tidak perlu terlalu mempedulikan hal kecil, namun bagaimanapun mereka tidak boleh kalah dari Jilson. Jika kamu masih ingin terus bertarung denganku, kamu harus mendapatkan izin dari kakek dan kakak sepupumu. Jika tidak, lupakan saja pertandingan kali ini. Nathan berkata lagi. Aku ingin bertanding. Jesse mengerjapkan matanya yang besar, dia menatap ke Jimmy di antara penonton, lalu ia berpikir sejenak dan menoleh ke belakang untuk melihat Jilson yang berada di bawah arena. Kamu tidak boleh terluka lagi, jika kamu terluka lagi, aku akan menyerah pada pertandingan kali ini demimu. Ekspresi Jilson tampak serius. Oke, Jesse mengangguk dan kedua mata besarnya tiba-tiba berubah cerah. Jesse yang mengenakan jubah abu-abu, tangan kanan putihnya diremas menjadi jari tajam, dan langsung menyerang Nathan yang di depannya. Amitabha, melihat Jesse menyerang lagi, Nathan hanya menyatukan kedua telapak tangannya sambil sedikit tersenyum. Tadi dia terlalu gegabah, dia tidak ingin dikalahkan oleh Jesse, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menggunakan jurus Kasaya. Dalam seni bela diri tangan kosong, Jesse memiliki tubuh yang fleksibel dan tampaknya sebelum bertanding dia telah melakukan cukup banyak pelatihan, dan menemukan cara mengalahkan jurus Shaolin mereka. Tetapi jika melakukan pertandingan seni bela diri menggunakan senjata, Nathan berani mengatakan bahwa Jesse bukan lawannya. Para biksu seharusnya tidak memiliki keegoisan, dan tidak boleh memiliki keinginan untuk mengalahkan orang lain, tetapi karena dendam dua orang temannya, ia sementara membuat pengecualian. Jurus Kasaya. Ketika Jesse menyerang dan bergegas maju ke depan Nathan, kedua mata Nathan langsung mengeluarkan cahaya keemasan, dan dia menghempaskan jubah Kasaya di kedua tangannya. Jubah Kasaya itu langsung menjadi tajam seperti pisau, mengeluarkan suara di udara dan menyerang ke Jesse. Ketika Jesse menyerang dan bergegas maju ke depan Nathan, kedua mata Nathan langsung mengeluarkan cahaya keemasan, dan dia menghempaskan jubah Kasaya di kedua tangannya. Jubah Kasaya itu langsung menjadi tajam seperti pisau, mengeluarkan suara di udara dan menyerang ke Jesse. Jesse, hati-hati. Ekspresi wajah Ardam yang berdiri di bawah arena langsung berubah. Ketika jubah Kasaya di tangan Nathan hendak mengenai Jesse, Jesse langsung meregangkan tubuh mungilnya sedikit ke belakang, dan membiarkan jubah Kasaya emas melewatinya. Setelah jubah Kasaya Nathan melewati depannya, dia langsung meluruskan tubuh dengan cepat, dan pada saat yang sama dia membungkukkan tubuh mungilnya ke depan, lalu mengangkat kakinya melewati atas kepala dan menendang ke arah wajah Nathan dengan ganas. Jurus yang tidak ada apa-apanya. Nathan hanya sedikit tersenyum, dan memblokir tendangannya dengan jubah Kasaya emas. Terdengar suara keras, Jesse langsung menendang ke jubah Kasaya emas Nathan. Dia hanya merasa jubah Kasaya di tangan Nathan keras, sekeras perisai, dan memblokir serangannya. Dia merasa sedikit terkejut, dia berpikir dalam hati jurus Kasaya Shaolin memang hebat, lalu dia bergegas kayang, dan menendang ke arah perut Nathan. Jesse, kamu akui saja kekalahanmu. Nathan mengeluarkan suara tawa, ketika kaki depan Jesse hendak menendang perutnya, ia dengan cepat menutupi kaki depan Jesse dengan jubah Kasaya, dan pada saat yang sama ia membungkus kaki depan Jesse dengan jubah Kasaya. Ketika dia membungkus kakinya seperti itu, kaki depan Jesse ditahan olehnya, dan Jesse segera membalikkan tubuhnya dan menendangnya dengan kaki lainnya. Nathan sedikit tersenyum, dia mengibaskan jubah Kasayanya dengan lembut, kemudian Jesse terbang seperti gasing yang berputar. Pada saat yang sama, Nathan segera mengambil langkah maju, dia bergegas mengejar Jesse lalu memberikan satu pukulan, terdengar suara keras, Jesse langsung dibuat terbang melayang oleh Nathan. Amitabha, Nathan mengalahkan Jesse lagi, dia mengenakan jubah Kasayanya, dan menyatukan tangannya, dia menatap Jesse sambil tersenyum. Dia bahkan masih berani tertawa. Jika bukan karena dia melakukan kecurangan dan menggunakan senjata, sedangkan Jesse tidak memiliki senjata, bagaimana dia bisa mengalahkan Jesse? Susie dan Jesse ketika di rumah keluarga Lu juga berselisih, kepribadian Jesse terlalu ekstrim dan dia tidak ingin menjadi temannya, tetapi pada saat ini, ketika Susie melihat Jesse terus dilukai, dia juga merasa sangat marah. Bagaimanapun mereka adalah saudara, ketika mereka bertemu dengan musuh, mereka selalu membela keluarga mereka sendiri. Susie, yang aku gunakan adalah jubah Kasaya, ini bukanlah senjata. Ekspresi Nathan langsung dingin, matanya terkulai dengan tanpa ekspresi. Cambuk terbuat dari kulit, apakah cambuk bukan senjata? Tongkat terbuat dari kayu, apakah tongkat bukan senjata? Susie segera berkata.
Jika kalian tidak senang, kalian juga bisa menggunakan cambuk sebagai senjata, kalian juga bisa menggunakan tongkat kayu sebagai senjata. Ekspresi wajah Nathan dingin. Dia berpikir jika bertanding dengan tangan kosong dia bukan lawan Jesse dan mungkin dikalahkan oleh Jesse, tetapi jika menggunakan senjata, tidak peduli senjata apa yang digunakan Jesse, bahkan bom senapan pun, Jesse tetap bukan lawannya. Aturan pertandingan yang ditetapkan oleh Hendro, Credo dan wakil pemimpin tidak adil, mereka tidak mengizinkan para pesilat menggunakan senjata, itu juga membatasi dirinya. Jesse, Nathan ini mengizinkanmu untuk menggunakan cambuk dan tongkat sebagai senjata. Senjata apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya untukmu. Di bawah arena, mata Tuan Muda Ben langsung melihat ke sekeliling, dia berpikir sejenak lalu mengeluarkan kipas putih miliknya, apakah kamu ingin menggunakan kipasku? Ambil pedang mahoniku saja. Jesse menatap Nathan yang di depannya sambil mengerutkan kening dengan erat. Jesse adalah seorang biksuni, senjatanya bukan senjata ajaib, melainkan pedang mahoni kayu yang biasa digunakan oleh para biksu untuk mengusir setan. Melihat Jesse ingin menggunakan pedang mahoninya, Tuan Muda Ben segera melemparkan senjata khusus Jesse. Jesse, biksu Shaolin ini curang, bagaimanapun kamu hari ini harus mengalahkannya. Ketua, mereka sepertinya membisikkan sesuatu lagi. Ekspresi wakil pemimpin sedikit berubah, dia segera berbisik di telinga Hendro. Beri mereka satu kali kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Hendro tertawa. Hendro menggunakan aturan aneh wakil pemimpin ini untuk terus-menerus membatasi tim Gilson. Pada saat ini, tim Gilson telah marah, ia tidak berani terus memprovokasi Gilson, dia berpikir dalam hati Nathan adalah Master Shaolin, dan seni bela diri terbaiknya adalah jurus kasaya, jubah kasaya yang dipakainya saat menggunakan jurus kasaya sebanding dengan senjata kelas atas, dalam hal seni bela diri menggunakan senjata, Jesse bukan lawannya, jadi memangnya kenapa jika dia memberi mereka kesempatan sekali? Apakah mereka akan menang? Jesse tidak berbicara, setelah dia mengambil pedang mahoni kayu yang dilemparkan oleh Tuan Muda Ben untuknya, dia segera menunjuk Nathan dengan pedang mahoni kayunya itu dan menyerangnya dengan kecepatan tercepat. Ketika Nathan melihat Jesse, ia hanya mencibir, ketika Jesse berada di depannya, tubuhnya yang tinggi mundur dengan cepat, dia mundur belasan langkah secara berturut-turut, dia tiba-tiba memegang jubah kasaya pada tubuhnya dengan tangan kanannya dan mengibaskannya, itu langsung membungkus pedang mahoni kayu di tangan Jesse. Ekspresi wajah Jesse sedikit berubah, dia segera menarik pedang kayu mahoni di tangannya dan hendak menusukkannya lagi. Namun, kekuatan Nathan sangat besar, Jesse sama sekali bukan lawan Nathan. Dia hanya merasa ketika dia memelintir pedang kayu mahoninya yang digulung oleh jubah kasaya Nathan, pergelangan tangannya berangsur-angsur terasa sakit, dia terpaksa melepaskan pedang kayu mahoni di tangannya dan menendang Nathan dengan keras dengan kaki kanannya. Jesse, aku sudah mengatakan bahwa dalam hal menggunakan senjata, kamu sama sekali bukan lawanku. Nathan tertawa terbahak-bahak, dan dia langsung mengibaskan jubah kasayanya dengan kuat. Setelah Jesse menendang jubah kasaya di tangan Nathan, dia hanya merasa kaki kanannya seperti menendang sepotong baja, dan kaki kanannya terasa sangat sakit. Nathan mengambil kesempatan saat Jesse gagal melukainya, dia langsung menyapu kaki Jesse dengan jubah kasayanya. Terdengar suara terjatuh, Jesse dibuat terjatuh ke bawah oleh serangan Nathan, jubah kasaya di tangannya langsung menyapu ke tubuh Jesse seperti sapu, dan Jesse tersapu. Ketika tubuh mungil Jesse berhenti di atas arena, Nathan mengibaskan jubah kasayanya dengan ringan dan mengeluarkan pedang kayu. Jesse, sekarang kamu menggunakan pedang kayu dan dikalahkan olehku, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan lagi? Apakah aku curang karena kamu tidak memiliki senjata dan aku melukaimu? Melihat penampilan Nathan yang angkuh, Jesse hanya menggigit bibirnya dengan erat dan tidak berbicara. Nathan ini adalah master tingkat dewa menengah, tingkat kekuatannya lebih tinggi dari Jesse, jubah kasaya yang ia gunakan sebagai senjata kekuatannya juga jauh lebih tinggi daripada pedang kayu mahoni Jesse. Melihat Nathan sudah melanggar aturan, dia mengalahkan Jesse dengan senjata, dan ia terus mencari alasan untuk menutupi dirinya sendiri melakukan kecurangan. Gilson hanya merasakan hatinya penuh dengan api kemarahan. Sangat bagus, para Master Shaolin yang diundang Hendro untuk membantunya akan menang sekali lagi, para Master Shaolin telah bekerja keras. Rio yang duduk di tempat duduk penonton merasa senang di atas penderitaan orang lain. Jesse, kamu akui saja kekalahanmu. Nathan menatap Jesse sambil tersenyum. Bab 222, Jenderal telah tiba. Aku masih mau mencoba sekali lagi. Pada saat ini, Jesse menatap Nathan dengan tatapan tidak senang, dia menggigit bibirnya dengan erat, dia bergegas menuju Nathan lagi dengan cepat. Kali ini ketika dia menyerang Nathan, dia mengangkat tangan kanannya. Debu di permukaan arena langsung mengambang dikarenakan oleh energi ki sejati Jesse, dan debu mengambang itu dengan cepat berkumpul bersama, dan berubah menjadi naga debu besar, lalu menyerang dengan ganas ke Nathan. Jesse, kamu benar-benar bukan lawanku, mengapa kamu ingin membuatku menjadi orang jahat dan memancing kemarahan orang banyak? Nathan hanya menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, seolah-olah ia melihat permainan anak-anak. Ketika Jesse mengikuti naga debu lebih dekat dan lebih dekat, mata Nathan tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berteriak kepada Jesse. Lingkaran energi ki sejati emas dengan cepat menyerang ke naga debu besar dan Jesse, itu merupakan salah satu dari 72 jurus Shaolin, jurus Liogryph.
Hanya terlihat lingkaran emas energi ki sejati dengan cepat menghancurkan naga debu besar dan memukul tubuh Jesse dengan keras. Meskipun Jesse memblokirnya dengan kedua tangannya yang disilangkan di depan dadanya, namun dia masih terkena serang jurus Leogryph Nathan dan membuatnya mengalami cedera internal, dia memuntahkan darah serta dibuat terbang melayang ke belakang. Ah! Ketika tubuh mungil Jesse terbaring di bawah, dia tidak bisa menahan diri mengeluarkan erangan kesakitan. Melihat Jesse terus terluka, Jilson, Susie, Leo, Tuan Muda Ben, dan Arda merasakan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan. Monica dan Turmalin juga tidak bisa menahan diri merasa kasihan pada gadis mungil itu. Dari segi wajah, Jesse terlihat cantik dan imut, dia tidak lebih buruk dari Susie, Turmalin dan Monica. Saat dia marah saja dia baru menunjukkan wajahnya yang gelap, dan terlihat seperti bibi-bibi pemarah. Biasanya ketika dia tanpa ekspresi ia terlihat manis. Pada saat ini, Monica sangat ingin berlari ke arena untuk memeluk gadis mungil itu, dan menasihatinya untuk jangan keras kepala lagi, akui saja kekalahan. Dia tahu bahwa meskipun Jesse tampak penuh dengan energi negatif dan sepertinya sangat membenci kakak sepupunya, namun dia sebenarnya baik. Jesse, kalau tidak akui saja kekalahan. Jimmy bahkan lebih merasa sedih untuk cucunya, dia berdiri di tengah-tengah penonton dan memohon pada Jesse. Tidak, kakek, aku masih memiliki kemampuan tata graha yang belum aku gunakan, begitu aku menggunakan kemampuan tata graha ini, Nathan pasti bukan lawanku. Meskipun kemampuan tata grahaku sangat kuat, tetapi itu juga memiliki kelemahan serius. Setelah aku menggunakannya sekali, aku tidak akan bisa menggunakan seni bela diri selama setidaknya 1 bulan. Aku bukan tidak bisa mengalahkan Nathan, aku hanya tidak ingin menggunakan seni bela diri tata graha ini. Jesse berkata sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan tata graha, maka cepat gunakan. Jimmy sedikit terburu-buru. Aku, Jesse ragu-ragu. Ya, jika kamu memiliki kemampuan tata graha cepat kamu gunakan, kamu membuat kami seperti penjahat. Tredo yang duduk di posisi juri mengerutkan kening. Begitu dia selesai mengatakannya, beberapa juri dari luar di sekitarnya langsung menatapnya dengan tatapan mata aneh. Apa yang kalian lihat? Tredo sedikit tertegun. Beberapa juri luar itu tidak berbicara, mereka hanya berpikir dalam hati, apakah kamu bukan penjahat? Guru, apakah organisasi Oyster benar-benar memiliki kemampuan tata graha? Briani yang duduk di kursi penonton bertanya. Hehe, organisasi Oyster hanyalah organisasi yang sangat kecil di dunia persilatan. Seni bela diri organisasi Oyster tidak tinggi, itu tidak bisa dibandingkan dengan Shaolin, dan organisasi-organisasi terkenal lainnya. Kekuatan mereka juga tidak terlalu besar, mereka hanya memiliki puluhan murid. Mengenai kekayaan, mereka bahkan lebih menyedihkan, hanya memiliki satu gunung senilai 200-400 miliar saja, di akun mereka bahkan tidak memiliki ratusan miliar. Hanya saja ketua organisasi Oyster menemukan ayah mertua yang baik sehingga organisasi Oyster bisa bertahan hingga hari ini. Mereka hanya memiliki beberapa jenis jurus, tinju Oyster, pedang Oyster, dan masih ada satu jurus tapak rahasia, tetapi jurus tapak Shaolin lebih kuat daripada tapak Oyster. Rio berkata sambil tersenyum. Jesse, kamu mengaku kalah saja. Ujar Jilson yang berdiri di bawah arena. Dia merasa semakin kasihan kepada gadis di atas arena, dia menyadari bahwa dia telah salah paham kepada gadis itu. Itu karena dia dan keluarga Lu sudah tidak terlalu lama bertemu, ketika dia masih kecil, dia berkepribadian tidak percaya diri dan ekstrim, dia persis sama dengan Fendi, ketika dia melarikan diri dari rumah, dia sangat membenci keluarga Lee, dan ia bahkan membenci keluarga Lu. Sebenarnya, keluarga Lu memperlakukannya dengan sangat baik, kerabatnya, sepupu-sepupunya selalu melakukan candaan jahat dengannya, namun tidak benar-benar menyakitinya. Dia menyadari bahwa keluarga Lu berbeda dari yang dia bayangkan, Navier, Jesse, dan yang lainnya, mereka semua adalah adik yang sangat baik. Jika Jesse memiliki pikiran yang sempit, dia bisa tidak perlu membantunya melakukan pertandingan ini. Jika dia sedikit lebih jahat, dia bisa berpura-pura membantunya bertanding, kemudian sengaja kalah dari pertandingan dan mencelakainya. Dia juga teringat ketika Jesse masih kecil dia memiliki kepribadian tidak percaya diri, itu mirip dengan kepribadiannya, karena takut menyakiti harga diri gadis itu, dia berkata lagi, aku tidak punya maksud untuk memandang rendah dirimu, aku hanya tidak ingin kamu terluka lagi. Aku tidak akan kalah. Jesse berdiri dengan menahan cedera internal dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jesse, kenapa kamu masih keras kepala? Meskipun ayahmu miskin, tetapi dia juga orang baik yang terkenal di dunia persilatan, kami tidak ingin menyakitimu. Mengapa kamu mau memaksa kami? Hendro menatap Jesse dengan ekspresi tak berdaya sambil tersenyum. Akulah yang tidak ingin melukai kalian, jurus ini, aku tidak terlalu mahir. Jesse menggelengkan kepalanya dengan ringan. Haha, kalau begitu kamu biarkan kami melihat jurus hebatmu. Hendro tertawa semakin keras. Baiklah, aku tidak bisa membiarkan Jilson kalah dalam pertandingan ini, aku terpaksa menggunakan jurus yang belum terlalu mahir ini. Jesse mengangguk dengan ringan, dia mengeluarkan mantra dari tangan putihnya yang kecil. Mantra. Semua orang terkejut ketika melihat mantra di tangan Jesse.
Wakil pemimpin tidak bisa menahan diri menatap Jessie dengan tatapan aneh sambil tersenyum. Dia berkata kepada Jessie sambil tersenyum sinis, "Nona Jessie, aku tahu bahwa kamu adalah satu-satunya putri dari ketua organisasi Oyster, kamu adalah nona muda organisasi Oyster, kamu adalah seorang bihuni, Taoisme organisasi Oyster kalian sangat hebat. Tetapi kami, para biksu dari Shaolin juga adalah orang-orang baik, apakah kamu menganggap mereka ini sebagai iblis, sehingga kamu menggunakan mantra? Apakah kamu ingin mengusir mereka seperti mengusir hantu?" Begitu wakil pemimpin baru saja selesai berkata, banyak penonton tidak bisa menahan tawa, mereka semua menatap Jessie dengan tatapan mengejek. Ini, hanya mata Turmalin yang menunjukkan keterkejutan, senyum licik perlahan-lahan muncul di wajahnya, dia melihat mantra di tangan Jessie dengan penuh minat. Jessie membaca mantra, kemudian mata besar Jessie perlahan-lahan berubah menjadi merah, dan mantra di tangannya menyala begitu saja. Kemudian dia melambungkan mantra di tangannya dengan lembut, dan tubuh mungilnya perlahan-lahan memancarkan energi ki sejati berwarna merah, dia dengan ringan berputar-putar di energi ki sejati merah itu. Energi ki sejati merahnya, seolah-olah membentuk seorang jenderal gagah. Sang jenderal dipersenjatai dengan pisau bermata dua berujung tiga, mengenakan topi, pakaian dan segala pelengkapannya terlihat sangat agung, ada mata tajam muncul di dahinya, terdengar suara keras, dan bentuk itu terjatuh ke tubuh mungil Jessie. Dewa Erlang. Ketika energi ki sejati merah di sekitar tubuh Jessie menghilang, mata merah muncul di tengah dahinya. Pada saat ini dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain, wajahnya terlihat sangat dingin, dan matanya tidak memunculkan emosi sedikitpun. Seolah-olah dia seperti dewa yang terhormat, dia menatap Nathan dengan tenang. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan energi ki sejati merah menyerang Nathan. Energi ki sejati itu, seolah-olah berasal dari master tingkat dewa tertinggi. Ini adalah jurus rahasia dari organisasi Oyster, Jenderal telah tiba, legenda mengatakan bahwa hanya satu dari 5 generasi murid organisasi Oyster yang dapat mempraktikkan jurus rahasia ini. Ini bukan seni bela diri, melainkan jurus rahasia meningkatkan kekuatan diri beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Turmalin menatap Jessie dengan tenang, dan dia merasakan kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan. Gawat, Jessie ini mempraktekkan metode penangkapan iblis yang hanya bisa dipraktikkan oleh satu dari 5 generasi murid organisasi Oyster, Jenderal telah tiba. Nathan, kita tidak bisa melanjutkan pertandingan ini, ayo kita segera akui kekalahan. Ekspresi wajah kepala biara Shaolin langsung berubah drastis, dan dia segera berdiri dari tempat duduk juri. Melihat Jessie dapat mempraktikkan jurus rahasia yang hanya bisa dipraktikkan oleh satu dari 5 generasi murid organisasi Oyster, ekspresi wajah Hendro, Jimmy, Rio, Gilson dan semua orang yang berada di sana langsung berubah drastis. Mereka semua tahu bahwa organisasi Oyster memiliki jurus seperti itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka Jessie bisa melatih jurus seperti itu. Jenderal telah tiba, itu merupakan semacam tindakan di mana prajurit menghipnotis dirinya sendiri dan menciptakan ilusi mengundang dewa masuk ke dalam jiwa, sebenarnya itu adalah rahasia meningkatkan kemampuan diri beberapa kali lipat dengan mengandalkan energi ki sejati melonjak hingga ke level ekstrem. Jurus rahasia ini menuntut seseorang untuk memiliki obsesi yang kuat, membuat seseorang dengan kuat percaya bahwa selama ia menggunakan jurus rahasia ini, ia dapat ditransformasikan menjadi dewa. Pada saat ini, Jessie sangat percaya bahwa dia telah mengundang Dewa Erlang untuk memasuki tubuhnya, dan dia sendiri adalah Dewa Erlang itu. Selama dia yakin bahwa dia adalah Dewa Erlang, maka seni bela dirinya tak akan tertandingkan. Bab 223, terlalu menakutkan. Terdengar suara dentuman, dan sebuah ledakan terjadi segera di arena kompetisi di sisi Nathan. Posisi di mana Nathan baru saja berdiri segera dihantam hingga berlubang oleh Jessie. Dan Nathan dengan enggan menghindari Jessie yang menyerangnya dengan energi ki sejati, merasakan energi ki sejati yang luas dari Jessie sebanding dengan master tingkat dewa puncak, Nathan spontan terkejut sampai sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Semut kecil pun berani melawan dewa. Sepasang mata besar Jessie telah berubah menjadi warna merah hingga tak nampak pupil, nada bicaranya yang semula halus berubah menjadi suara yang dingin seorang laki-laki, suara laki-laki ini terdengar angkuh dan jauh, seolah-olah dari surga 9. Dia mengangkat tangan dengan perlahan, energi ki sejati berwarna merah muncul lagi di tangan mungilnya yang halus. Bibirnya menyunggingkan senyum angkuh dan dingin, begitu tangan putihnya diayunkan, energi ki sejati sekali lagi menyerang Nathan. Kali ini energi ki sejati merah menyerang Nathan dengan kecepatan yang tiba-tiba bertambah, bersamaan energi ki sejati merah itu berubah menjadi 9 ekor naga raksasa. Energi ki sejati 9 naga, itu kan karakteristik master tingkat dewa puncak. Master tingkat dewa dasar paling banyak bisa mengubah energi ki sejati menjadi 1 ekor naga raksasa, sedangkan master tingkat dewa puncak dapat mengubah energi ki sejati menjadi 9 ekor naga raksasa. Nathan, dengan kekuatan Jessie sekarang, bahkan jika pemimpin kakak seperguruanku yang turun tangan belum tentu bisa menghentikannya, hanya Kiyoshi, pemimpin bela diri serta pemimpin dari 12 dewa emas yang memiliki kemampuan untuk menekannya. Kita sama sekali bukan lawannya, cepat kamu menyerah dan akui kekalahanmu.
Melihat bahwa Jesse dapat menampilkan jenderal dari rahasia Oyster di sini, bersamaan menyerang Nathan dengan energi ki sejati 9 naga, raut wajah pengurus kuil komandemen dari faksi Shaolin seketika berubah menjadi tidak enak dipandang. Dia segera bangun dari kursi juri dan berkata, "Tapi aku harus punya kesempatan untuk menyerah." Berdiri di arena kompetisi, Nathan melihat 9 naga merah yang saling berbelit dan menggigit, mereka meraung dan bergegas ke arahnya, dia spontan terkejut hingga mencucurkan keringat, benaknya memikirkan hal yang ingin dikatakan sembari menghilang di udara dengan cepat untuk menghindari energi ki sejati dari Jesse. Hanya merasakan di sampingnya ada suara keras dentuman. Kali ini Jesse melepaskan energi ki sejati dengan kecepatan 10 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Nathan masih belum lolos dari jangkauan serangan Jesse, dia merasakan arena di bawah kakinya diserang oleh energi ki sejati Jesse dan menciptakan sebuah lubang besar, tubuhnya tiba-tiba terlempar keluar oleh ledakan. Dengan sebuah bunyi berdebam, ketika tubuh Nathan menghunjam ke tanah, seluruh tubuhnya telah diledakkan dan diremukkan oleh batu besar di arena kompetisi yang dihancurkan oleh energi ki sejati Jesse. Baru saja dia ingin bangun, lalu dia memuntahkan segumpal darah kental, wajahnya memucat seperti kertas putih. Jesse yang sekarang, dengan metode rahasia fraksi Oyster, dia meningkatkan keterampilannya lebih dari 10 kali lipat dalam waktu singkat, kemampuannya sebanding dengan master tingkat dewa puncak. Sedangkan Nathan hanya seorang master tingkat dewa menengah, dia sama sekali bukan lawan Jesse. Aku menyerah. Ketika sepasang kaki mungil Jesse menginjak ke sisi berlawanan di arena dan berjalan dengan melangkah kecil ke arahnya, pupilnya lekas membesar, Nathan hanya merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hati kemudian dia meraung kepada Jesse. Hahaha, sebuah mata merah tampak di dahi Jesse. Tubuh mungilnya sebagian memunculkan energi ki sejati merah dan sebagiannya tersembunyi. Tangan kanannya diangkat dengan perlahan, dia mengondensasikan segumpal energi ki sejati merah di telapak tangannya, lalu segumpal energi ki sejati merah itu perlahan-lahan membentuk 9 naga kecil dan bergerak di atas telapak tangannya. Semut, kamu melukai tubuh dewa dengan cara keji, tetapi sebaliknya kamu membujuk dewa untuk menyerah dengan sopan, barusan kamu terlihat sangat sombong loh, mengapa kamu menyerah kepada dewa sekarang? Jesse mengepalkan tangan putihnya dengan pelan, dan 9 naga merah kecil itu sekejap menghilang. Tiba-tiba, mata tunggal di dahinya dibuka dengan ganas, ingin menyerah. Bagaimana bisa dengan begitu mudah? Arena kompetisi ini sepertinya tidak ada aturan untuk menyerah bukan? Apa? Nathan duduk di atas tanah sembari tertegun menatap Jesse, tiba-tiba hatinya seolah jatuh ke dasar danau yang dingin. Kompetisi ini memang tidak ada aturan untuk menyerah. Mereka dan Jilson telah menandatangani perjanjian hidup dan mati, sewaktu di pertandingan pertama, seorang wakil pemimpin sudah mengatakannya, entah seseorang terbunuh dari kedua sisi atau seseorang terlempar dari arena dari kedua sisi, jika tidak, maka kompetisi tidak akan berakhir, kompetisi ini tidak ada aturan menyerah. Hendro, kalian menyakitiku dengan sangat parah. Hanya merasakan kekecewaan di dalam hati yang tak dapat diungkapkan, begitu hatinya terguncang, Nathan segera menahan luka dalam yang diakibatkan oleh energi ki sejati Jesse barusan lalu dengan cepat melarikan diri untuk keluar dari arena. Sekarang Jesse sangat yakin bahwa dia adalah Dewa Erlang, dia telah memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Langit. Tak peduli sekuat apapun Nathan berlatih bela diri, pada akhirnya dia adalah seorang manusia biasa, bagaimana bisa manusia bertarung dengan dewa? Dia segera bergegas keluar dari arena untuk meninggalkan arena dan sengaja dikalahkan oleh Jesse. Selama kakinya menginjak tanah di luar arena, maka dia akan dianggap dikalahkan oleh Jesse, dan Jesse tidak dapat menyerangnya lagi. Namun, ketika dia baru saja melarikan diri dengan jarak 3 meter dari tepi arena, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat. Dia melihat bahwa Jesse telah muncul di hadapannya dengan 3 buah mata merah yang sedang menatapnya sembari menyeringai. Terdengar bunyi hantaman, Jesse mengayunkan tangan kanannya dengan perlahan, sementara dia berdiri beberapa langkah dari Jesse, lalu dia ditampar dengan ganas oleh Jesse dan kembali ke tengah arena. Dia baru saja bangun dan hendak melarikan diri, namun Jesse telah muncul di belakangnya dan mencengkeram kerah baju belakangnya kemudian membantingnya ke atas tanah. Inilah kultivasi sejati. Sepasang mata besar turmalin berbinar-binar, ia berdiri di bawah arena dan berkata kepada Jilson. Kultivasi sejati. Jilson tidak mengerti. Benar, ini adalah kultivasi sejati, entah itu adalah Taoisme, bela diri, ataupun pil, kita semua akan mengambil jalan yang sama, meningkatkan kekuatan sendiri, terus-menerus bergerak maju menuju dunia baru. Dunia baru ini melampaui tingkat dewa, yaitu kultivasi sejati. Zhang Sanfeng, leluhur dari faksi Wudang yang hidup sampai 218 tahun, Jiang Zia, seorang pendiri dinasti Shang yang hidup sampai 139 tahun, masing-masing dari mereka memiliki bakat mengatur dunia, mereka semua tahu akan rahasia kultivasi sejati. Mengenai kultivasi sejati, aku pun hanya menyentuh ambang batas untuk sementara, aku belum tahu seberapa dalam tingkat pada dunia kultivasi sejati, tetapi yang aku tahu, selama kita bisa mengembangkan rahasia kultivasi sejati, para master tingkat dewa ini pasti bukan lawan kita. Master tingkat dewa kita adalah dewa di antara manusia biasa, sedangkan master kultivasi sejati adalah dewa di antara master tingkat dewa seperti kita.
Aku yakin, seni bela diri yang dipergunakan oleh Jesse pasti bela diri kultivasi sejati, hanya saja bela diri kultivasi sejatinya belum mahir, hanya sebanding dengan master tingkat Dewa Puncak, dan belum bisa melampaui master tingkat Dewa Puncak. Kata Turmalin dengan sepasang matanya menatap ke arena. Kekuatan master kultivasi sejati benar-benar sangat kuat, saking kuatnya hingga tak bisa dibayangkan oleh kita. Gilson spontan meraba dadanya, dia selamanya tidak bisa melupakan bahwa dia adalah penguasa Laut Karibia, master tingkat dewa lanjutan dan 10 besar di dunia. Pada akhirnya dia terluka parah oleh gadis misterius yang diundang oleh Winnie. Jika bukan karena wanita misterius itu, dia pun tidak akan tinggal di sini. Jurus jubah penakluk iblis. Di atas arena, Nathan tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa menyerah. Jesse yang kini baru mengeluarkan 3 jurus sudah membuatnya terluka berat, jadi dia memilih untuk bertarung melawan Jesse. Menyaksikan dia segera meledakkan energi ki sejati keemasan, sepasang matanya juga berubah menjadi keemasan. Ketika Jesse menendangnya hingga terlempar keluar, Nathan menggertakkan giginya, dia melepas jubah di tubuh dengan tangan kanan dan melayangkan jubah itu kuat-kuat ke arah Jesse. Pada saat jubah keemasan itu terbang ke arah Jesse, itu segera memancarkan cahaya keemasan dan alfabet rune yang tak terbatas jumlahnya muncul di permukaan jubah itu, bersamaan dengan Nathan menyatukan sepasang tangannya dan melafalkan ayat suci dengan cepat. Dia mengucapkan ayat suci dengan cepat, cahaya keemasan pada jubah itu menjadi lebih kuat. Saat setelah jubah emas itu muncul di hadapan Jesse, terdengar suara hembusan angin lalu membungkus tubuh mungil Jesse dengan erat. Pada saat yang sama, Nathan menghentakkan kaki kanannya di atas arena dan menerjang ke arah Jesse dengan gesit, bersamaan dia melompat ke depan, telapak tangan kanannya dipenuhi oleh energi ki sejati keemasan, jurus telapak tangan King Kong. Dia ingin membungkus tubuh Jesse dengan jubah keemasan, lalu kemudian memukul Jesse hingga kembali ke wujud semula dengan telapak tangan King Kong. Jika bisa mengembalikan Jesse ke wujud semula, dia tidak hanya tidak memiliki kekhawatiran terhadap hidupnya, selain itu dia juga bisa memenangkan kompetisi ini. Dan pada saat dia muncul di hadapan Jesse, sepasang matanya tiba-tiba membeku. Dia menyaksikan tangan mungil Jesse dengan perlahan dan dengan santainya dia menangkap jubah yang dilempar olehnya. Jubah keras yang telah disuntik energi ki sejati olehnya, jatuh ke tangan Jesse dan akhirnya langsung berubah kembali menjadi benda biasa, yaitu hanya selembar kain biasa. Di saat bersamaan Jesse memiringkan kepala dan menatapnya. Ditatap oleh Jesse seperti ini, keringat di dahinya bercucuran hebat membasahi wajahnya menampakkan ekspresi yang lebih buruk daripada seseorang saat menangis. Bab 224, Jesse menang. Terlalu menakutkan. Nathan berdiri persis di depan Jesse dan ditatap olehnya dengan diam, dia hampir menangis karena takut kepada Jesse. Kekuatan Jesse tidak hanya mengerikan, selain itu, penampilannya sekarang pun sedikit menakutkan. Dia tidak bisa menahan untuk melirik pada waktu di layar lebar arena kompetisi, dia hanya berharap supaya kompetisi ini cepat selesai dan cepat-cepat dikalahkan oleh Jesse. Semut kecil, katakan di manakah dewa harus memukulmu? Jesse menatapnya sembari tersenyum, ekspresi wajahnya sangat aneh. Di mana saja boleh, mau bunuh aku pun terserah. Nathan sama sekali tidak melawan, dia duduk di tanah dengan tangan dilipat, dan melafalkan dengan keras, Amitabha. Biksu menganggap kematian sebagai rumahnya, biksu salah, kamu ajarilah biksu. Baik, kalau begitu aku akan membunuhmu. Mata satu di dahi Jesse tiba-tiba memancarkan cahaya merah dengan kuat, begitu dia melambai tangan putihnya, tubuh tinggi Nathan segera terlempar keluar. Dia bahkan tidak perlu bergerak, saat setelah tubuh tinggi Nathan melayang keluar, dia mengangkat tangannya lagi, dan Nathan seolah seperti ditampar di tengah-tengah udara hingga tubuhnya berputar melayang ke atas. Kemudian Jesse kembali melayangkan tangan kirinya, lagi dan lagi, Nathan seperti dipukul olehnya terus-menerus hingga tubuhnya berputar-putar di udara. Setelah berturut-turut memukuli Nathan hingga belasan kali, Jesse sontak melompat dan memotong dengan kaki kanan mengarah ke bawah. Terdengar suara dentuman, tubuh tinggi Nathan segera terbanting ke arena dan menciptakan sebuah lubang besar. Datangkan pedang. Begitu Jesse mengulurkan tangan kanan, segera pedang kayu persik muncul di tangannya. Begitu pedang kayu persik ditunjuk ke arah Nathan, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghunjam ke arah Nathan dan langsung menikam ke tengah lubang besar di arena, menembus tubuh Nathan dengan ganas sampai membuatnya memuntahkan segumpal darah. Setelah serangan sengit Jesse berakhir, dia menggenggam pedang kayu persik sembari berjalan mendekati Nathan selangkah demi selangkah. Di saat ini, seluruh arena kompetisi menjadi sunyi, matahari yang membakar di langit, semua orang menatap Jesse dengan tatapan menakutkan. Leo terus menghisap rokoknya kuat-kuat, baru habis menghisap sebatang rokok, dia menyalakan sebatang. Leo terus menghisap rokoknya kuat-kuat, baru habis menghisap sebatang rokok, dia menyalakan sebatang rokok lagi. Gilson pun tidak dapat menahan untuk menyalakan sebatang rokok, sepasang matanya menatap Jesse dengan diam. Dia tidak menyangka bahwa Jesse ternyata adalah seorang jenius dari faksi Wudang yang hanya dapat ditemui sekali dalam seabad. Cukup gunakan pedang ini untuk mengakhiri hidupmu saja. Jesse perlahan-lahan berjalan ke hadapan Nathan dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Nathan berbaring di atas tanah dan tidak berbicara, dia terengah-engah, dirinya sudah sekarat akibat pukulan dari Jesse.
Jesse, beraninya kamu. Pengurus kuil komandemen memekik kepadanya. Apakah kamu sedang berbicara denganku? Tiga mata merah Jesse sontak menatap tajam ke pengurus kuil komandemen. Begitu melesat, pedang kayu persik melewati samping wajah pengurus. Tanpa menunggu pengurus memberi reaksi, energi ki pedang dari pedang kayu persik yang dilempar oleh Jesse menyayat pipi sang pengurus sampai berdarah. Jesse, walaupun kamu berhasil menghipnotis dirimu dengan kesurupan Dewa Erlang, tetapi pada akhirnya kamu hanyalah seorang manusia biasa. Dewa Erlang bisa menjagamu untuk sesaat, namun tak bisa menjagamu untuk selamanya. Jika kamu berani membunuh murid dari faksi Shaolinku, faksi Shaolin kami pasti tidak akan melepaskanmu, tidak akan melepaskan keluargamu, kami akan meratakan faksi Wudang kamu. Tidak ada rasa takut di mata pengurus dan dia menatap Jesse dengan seksama. Kamu sangat sombong, karena ucapanmu aku jadi ingin menjaga Jesse seumur hidup. Bibir Jesse menyunggingkan senyuman yang aneh serta memandang Nathan yang berada di bawahnya dengan tatapan angkuh dan dingin. Kali ini pernapasan Nathan tambah parah, seluruh tubuhnya basah dinodai oleh darah, dadanya naik turun terus-menerus. Melihat master yang mengakui kekalahan kepadanya dengan sopan, dia memutar lehernya dengan lembut, manusia biasa, tampaknya aku bisa membunuhmu hanya dengan menggunakan sedikit tenaga. Apakah Jesse mau membunuh orang? Tuan Muda Ben berdiri di bawah arena sembari menyipitkan kelopak matanya. Jika Jesse benar-benar membunuh seorang master dari faksi Shaolin, maka faksi Shaolin pasti tidak akan melepaskan Jesse. Semua orang dari mereka ingin membuat Jesse merasakan kemarahan dari faksi Shaolin bukan? Tiba-tiba, ekspresi wajah Jesse sedikit berubah. Dia menunjukkan ekspresi terkejut, energi ki sejati tebal tersebar keluar dari seluruh tubuhnya dan merasa energi ki sejati di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia terkesiap dengan mulut komat kamit, apakah waktunya sudah tiba? Dia kembali menatap Nathan yang terbaring di tanah, menggigit bibirnya lalu menendang tubuh Nathan keluar dari arena. Di saat ini, energi ki sejati di seluruh tubuh Jesse semakin mereda, pusat arena perlahan-lahan dikerubungi oleh energi ki sejati merah, dia panik lalu menggunakan tiga buah matanya memandang ke sekitarnya kemudian tatapannya jatuh kepada Jilson. Anak muda, kamu lumayan, aku tidak bisa menjaga gadis yang kasihan ini, gadis ini akan kuserahkan dan dijaga olehmu. Jika kamu berani menindasnya, dewa pasti tidak akan mengampunimu. Jilson tersentak sembari menatap Jesse, dia tidak tahu siapa yang sedang berbicara dengannya. Dia menatap Jilson dalam-dalam, akhirnya Jesse menutup matanya dan perlahan-lahan tubuhnya terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Ketika sosok Jilson muncul di atas arena dengan secepat kilat dan memeluk tubuh Jesse, dia tidak merasakan lagi jejak energi ki sejati sedikit pun di dalam tubuhnya, meridian di dalam tubuh mungilnya rusak parah. Metode rahasia dari faksi Wudang adalah semacam menghipnotis diri sendiri, walaupun itu bisa membuat prajurit mendapatkan kekuatan besar dalam waktu singkat, tetapi juga bisa meninggalkan gejala sisa yang ganas bagi prajurit. Kekuatannya bukan tingkat dewa puncak, dia bersikeras menghipnotis dirinya menjadi master tingkat dewa puncak yang hanya akan melukai tubuhnya sendiri. Mempraktikkan metode rahasia ini membutuhkan komitmen yang kuat, seseorang perlu sendirian untuk waktu yang lama untuk membentuk kepribadian lain di hatinya seperti sekarang, sepertinya dia sangat menderita sejak kecil. Turmalin muncul di samping Jilson, dia dengan lembut memegang pergelangan tangan mungil Jesse selama 2 detik, dan mengeluarkan pil dari tubuhnya dan memasukkannya ke mulut Jesse. Dari kecil sampai sekarang dia benar-benar kesepian, dia tidak punya teman sepertiku. Jilson menganggukkan kepalanya dengan ringan. Jesse, kamu sudah bekerja keras. Jimmy pun segera muncul di arena dan tertekan menyaksikan gadis di pelukan Jilson. Kakak, apa kau baik-baik saja? Di bawah arena, sekelompok besar faksi Shaolin juga berlari ke arah Nathan, ada yang membantunya mengkonsumsi pil untuk melindungi jantungnya, ada yang menyuntikkan energi ki sejati untuk menyembuhkan lukanya. Aku tidak apa-apa, Nathan hanya lemas menatap Jesse di arena, lalu ia menutup matanya dan pingsan. Sialan, para botak biksu dari faksi Shaolin rupanya berani melukai adik Jesse-ku sampai seperti ini. Kak Jilson, lebih baik kita langsung bertarung dengan mereka saja, kita beri pelajaran untuk si botak dari faksi Shaolin ini, demi membalaskan dendam adik Jesse-ku. Tuan Muda Ben turun ke arena dengan ringan dan melirik Jesse yang matanya tertutup rapat seperti orang yang koma, ia segera berkata kepada Jilson. Selamatkan dia lebih penting. Sepasang mata Jilson tampak tenang, dia memeluk tubuh mungil Jesse dengan lembut dan turun dari arena. Ketika Jilson hendak berjalan ke tepi arena, sepasang matanya tiba-tiba berubah tajam dan menoleh ke belakang dan melihat ke arah kursi juri. Pak Tua, jadi siapa yang memenangkan kompetisi ini? Yang menang adalah Jesse dari tim Jilson. Raut wajah wakil pemimpin itu nampak kejam. Bab 225, Ardam bertarung. Tim Jilson vs tim Henro, Jesse dari tim Jilson menang, skor pertandingan antara tim Jilson dan tim Henro untuk sementara waktu adalah 2-1. Sialan, jika bukan karena tim Henro main-main, aku pasti bisa menang tadi, dan skor kita sekarang adalah 3-0. Memikirkan pertandingan barusan, Tuan Muda Ben hanya merasakan tercekik di dalam hatinya dan mengeluh kepada orang-orang di tim Jilson. Hehe, pertandingan mana yang tim Henro tidak curang? Seringai Leo. Di kompetisi ini, Jesse hampir menghancurkan setengah dari arena kompetisi.
Panggung pada arena kompetisi keluarga Hong untuk sementara tidak dapat digunakan. Sebagai penyelenggara kompetisi ini, keluarga Hong perlu mencari orang untuk memperbaiki arena kompetisi. Batu-batu besar yang diledakkan dan berseliweran di arena kompetisi perlu diganti, pertarungan kedua peserta sementara diistirahatkan selama 2 jam, dan waktu untuk pertarungan babak keempat diubah menjadi sore hari. Jesse belum sadarkan diri. Ketika semua orang beristirahat, Gilson berdiskusi dengan Jimmy, kakek, di pertarungan kali ini Jesse terluka cukup berat, dia memerlukan istirahat setidaknya 2 hingga 3 hari baru bisa bangun, dia perlu beristirahat dengan tenang, meminta para master keluarga Lu membawanya pulang pun tidak aman, bagaimana jika kakek yang mengantarnya kembali ke keluarga Lu? Kalian berdua sama-sama penting bagiku, walaupun kamu adalah cucuku satu-satunya, tetapi aku juga prihatin dengan para putri dari keluarga Lu. Terutama Jesse, dia menjalani kehidupan yang sulit sejak dari kecil, ayah dari anak ini keras kepala dan tidak tahu bagaimana mengelola faksi Wudang. Kondisi keluarganya tidak sebanding dengan anak-anak lain dari keluarga Luku. Susi sejak kecil mempunyai uang jajan beberapa miliar rupiah per hari, sedangkan dia tidak punya uang sepeser pun. Tumbuh bersama dengan anak-anak ini, dia pasti memiliki karakter yang rendah hati. Aku juga ingin cepat-cepat membawanya kembali untuk tahap penyembuhan, tetapi kalau aku pergi, aku khawatir kamu tidak bisa mengatasi Henro dan para master dari faksi Shaolin. Jimmy menghembuskan napas. Aku bisa mengatasinya, kata Gilson. Bagaimana kamu mengatasinya? Tanya Jimmy. Kakek lupa bahwa aku juga pernah menjadi penguasa kelas dunia. Jika bukan karena aku terluka parah, kekuatanku akan hampir sama dengan paman Kaisar Zein. Aku bisa mencapai prestasi seperti ini, bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa mengatasi faksi Shaolin yang begitu kecil? Jangan khawatir, aku pasti bisa menjaga Susi dengan baik dan menjaga semua orang, aku pasti bisa mengatasi faksi Shaolin. Gilson tersenyum. Kamu harus lebih berhati-hati, kamu seharusnya tahu bahwa Jianghu itu menyeramkan, seni bela diri terhebat di dunia sebenarnya adalah hati manusia. Jimmy memeluk tubuh mungil Jesse dan terus membelai dahi Jesse dengan tangan besarnya. Kini tubuh Jesse mengalami luka berat dan wajahnya pucat pasi sehingga dahinya selalu mencucurkan keringat dingin, batin Jimmy tak bisa mengungkapkan kesedihannya terhadap gadis ini, dia juga cemas membawanya kembali ke keluarga Lu. Benar, aku pasti akan mengingatnya dengan baik, Jianghu menyeramkan, dan seni bela diri terbaik di dunia ini adalah hati manusia. Gilson menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku percaya kamu sudah bertumbuh dewasa, aku pergi dulu. Jimmy tidak banyak basa-basi lagi dan menepuk bahu Gilson dengan pelan lalu memeluk Jesse serta membawa para master keluarga Lu pergi. Kakak sepupu kelima sangat baik. Saat setelah Jimmy beserta segerombolan orang pergi, Susi berpikir sejenak sebelum berkata kepada Gilson. Kakak sepupu kelimamu memang sangat baik. Memikirkan penampilan keras kepala Jesse serta kekuatannya yang mengerikan, Gilson sontak menyunggingkan senyum di wajah. Tidak heran Jesse selalu tidak puas dengannya sebelumnya. Ternyata gadis kecil ini masih memiliki keterampilan rahasia ini. 2 jam kemudian, Henro telah mengirim orang untuk memperbaiki arena kompetisi. Arena kompetisi keluarga Hong berdiameter 30 meter yang terbuat dari batu-batu besar. Dia meminta orang-orang untuk mengganti batu-batu besar di arena kompetisi yang dihancurkan oleh Jesse. Arena kompetisi ini telah selesai diperbaiki seperti baru. Ketika pertarungan babak keempat dimulai, di sisi tim Henro, si Henro beserta para master dari faksi Shaolin semuanya terdiam tidak berbicara. Kedua belah pihak terdiam beberapa saat sebelum Tuan Muda Ben merespons. Sialan, semua orang tua dari tim Henro masih mau curang, mereka bahkan tidak memilih peserta mereka terlebih dahulu, mereka menunggu kita selesai pilih baru mereka pilih peserta untuk menghadapi kita. Mereka harus membayar 60 triliun rupiah jika mereka kalah di kompetisi ini, apakah mereka berani kalah? Leo menyilangkan kedua tangan dan tersenyum dingin. Leo dan Tuan Muda Ben sudah pernah mengikuti kompetisi, saat ini tim Gilson yang belum ikut kompetisi masih ada Gilson, Turmalin, Susi dan Ardam. 4 peserta ada 3 yang terkuat, kekuatan Ardam juga lumayan. Tim Henro tidak berani meremehkan. Ini bukan cara yang baik untuk menunda-nunda seperti ini, lebih baik aku yang bertarung untuk babak kali ini. Ardam berpikir sejenak sebelum berjalan keluar. Aku saja, aku akan bertarung pada babak kompetisi keempat ini, Ardam dari tim Gilson, master tingkat Dewa Dasar, putra dari Aula Perak. Ardam dipilih sebagai peserta selanjutnya dari tim Gilson. Melihat Ardam berjalan keluar, tim Henro segera menampakkan ekspresi senang. Henro, Tredo, dan semua master dari faksi Shaolin menatapnya dengan girang, bahkan pengurus kuil komandemen pun terlihat sangat senang. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Ardam dari tim Gilson adalah yang terlemah, Ardam dari tim Gilson adalah lawan yang paling enak dilawan. Kekuatan Ardam hanyalah master tingkat Dewa Dasar, sedangkan tim Henro memiliki kekuatan sang master tingkat Dewa Menengah. Pertandingan kali ini stabil. Amitabha, kompetisi kali ini biar aku yang melawannya, berikanlah 1 nilai untuk kakak seperguruanku Henro. Seorang master dari faksi Shaolin segera muncul di arena kompetisi, dia mengangkat tangannya untuk memperkenalkan diri, namaku Robert, master tingkat Dewa Menengah dari faksi Shaolin, seni bela diri terbaik adalah jurus Stone.
Dia berkata sambil mengulurkan satu tangan dengan sepasang mata menatap Ardam, satu tangan di udara dikepal dengan erat. Dan hanya melihat tangan yang dikepal di udara menimbulkan suara percikan, dia perlahan-lahan membuka tangannya, sepotong partikel debu padat yang kasat mata perlahan jatuh dari tangannya. Melihat adegan ini, banyak dari para penonton yang tertegun. Master dari faksi Shaolin ini ternyata bisa menekan debu di udara dan menggunakan kekuatan batinnya menjadi debu padat, kekuatan tangan master dari faksi Shaolin ini luar biasa. Udara itu dapat digenggam oleh master dari faksi Shaolin, jika dia sampai menggenggam tulang Ardam, bukankah dia akan meremukkan tulang-tulang Ardam? Ardam juga tercengang, batinnya berkata seni bela diri terhebatku adalah senjata api, bom, membuat dan menggunakan senjata api, aku termasuk master tingkat dewa puncak, jika bertarung dengan tangan kosong, bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawan master dari faksi Shaolin? Kompetisi kali ini kemungkinan akan kalah. Dia mengerutkan keningnya kuat-kuat, Ardam muncul ke arena kompetisi dengan jurus meringankan tubuh. Tuan Ardam, aku tidak ingin melukaimu, jika kamu tidak ingin dilukai, lebih baik cepat-cepat menyerah. Robert menatap Ardam dan tersenyum. Baik, aku coba dulu. Batin Ardam menjadi gugup. Dia berpikir semua orang begitu gigih untuk bertarung, bagaimana bisa dia menyerah dengan mudah. Pas di saat ini seorang gadis muda tiba-tiba berlari menaiki arena kompetisi dengan ekspresi serius dan memberikan sekuntum bunga segar untuk Ardam. Ardam, aku adalah penggemarmu, kali ini aku mendengar bahwa kamu akan bertarung dengan tim Hendro, jadi aku memohon kepada ayahku untuk membawaku datang supaya aku bisa menonton pertandinganmu. Kamu harus semangat, pastikan kamu tidak terluka, aku mendukungmu. Terima kasih. Ardam merasa terharu, dia memegang bunga segar dengan serius. Ketika gadis muda itu tersenyum kepada Ardam lalu berbalik dan menuruni arena kompetisi, kemudian 6 hingga 7 gadis muda berjalan menaiki arena lagi, mereka sama seperti gadis muda sebelumnya, mereka semua adalah putri dari faksi Jianghu di Provinsi Montana, mendengar bahwa Ardam akan bertarung dengan tim Hendro sehingga sengaja untuk datang ke arena kompetisi untuk mendukung Ardam. Ada orang dari mereka yang meletakkan bunga segar ke pelukan Ardam, ada juga yang membuatkan hadiah kecil, dengan sungguh-sungguh memberikan hadiah kecil itu untuk Ardam. Setelah para gadis muda itu pergi, perlahan-lahan puluhan pemuda-pemudi berjalan menaiki arena lagi, mereka semua adalah penggemar Ardam, mereka memberikan banyak bunga segar untuk Ardam, melihat Ardam tidak bisa menampung bunga di pelukannya lagi, mereka sangat peduli kepada Ardam dengan meletakkan bunga-bunga itu ke tanah di sampingnya, selain itu, mengutarakan perasaan kagum mereka kepada Ardam. Perlahan-lahan ada banyak penggemar berlari menaiki arena kompetisi lagi, di atas arena kompetisi ini semakin lama semakin banyak penggemar, dengan cepat setengah dari arena kompetisi terisi oleh mereka. Ketika banyak penggemar memberikan perhatian kepada Ardam dan berbicara kepada Ardam untuk memintanya supaya tidak terluka sama sekali, kemudian ada orang yang menatap Robert dengan ganas, dan berbicara kepada Robert dengan nada dingin, orang tua, tahun ini Ardam baru berumur 23 tahun, dan dia baru debut di industri hiburan selama 2 tahun, dia adalah seorang artis, sedangkan kamu adalah seorang prajurit, selain itu umurmu sudah 30-40 tahun, kamu begitu tua apa tidak malu bertarung dengannya? Kamu ingat baik-baik, Ardam adalah idola kami, jika kamu berani melukai idola kami sehelai rambut pun, kami para penggemarnya pasti tidak akan melepaskanmu, kami akan pergi ke faksi Shaolin dan mencabut nama faksi Shaolin kalian. Saat penggemar itu mengancam Robert, banyak penggemar Ardam yang adalah prajurit memegang pisau di tangannya dengan erat. Hanya menunggu nanti Ardam bertarung, jika Robert berani melukai Ardam, mereka akan bergerombol menyerbu ke atas arena kompetisi dan bertarung melawan Robert. Ardam adalah artis terkenal di industri hiburan di China saat ini, dengan 2 juta penggemar fanatik. Jika Robert benar-benar berani melukai Ardam, penggemar fanatiknya akan benar-benar melakukan tindakan teroris yang tidak bisa dipahami. Merasakan ribuan mata penuh permusuhan dari segala arah, kening Robert tiba-tiba berkeringat sedikit. Bersambung.